Di sebuah hari musim panas tahun 1973, kehidupan di kota Stockholm, Swedia, berjalan seperti biasa. Langit cerah, jalanan ramai, dan di pusat kota, sebuah bank bernama Kreditbanken sedang menjalani aktivitas normalnya. Para karyawan sibuk, pelanggan lalu lalang. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa menit ke depan, sejarah akan tercipta sebuah kisah penculikan yang bukan hanya menggegerkan Swedia, tapi juga dunia. Tanggal 23 Agustus tahun 1973, sekitar pukul 10 pagi, seorang pria tinggi dengan rambut pirang acak-acakan dan tatapan tajam masuk ke dalam Kreditbanken. Ia mengenakan jaket kulit gelap dan membawa senapan mesin otomatis. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat senjatanya dan menembak ke udara. Suara letusan itu menggema keras, membuat semua orang berteriak dan tiarap ketakutan. Beberapa karyawan langsung lari ke ruangan belakang. Namun, 4 orang tidak seberuntung itu. Mereka adalah Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Kristin Enmark, dan seorang pria bernama Sven Sofster. Pria bersenjata itu adalah Jan Erik Alsen, seorang kriminal yang sedang menjalani masa cuti dari penjara. Tapi cuti itu ia manfaatkan untuk satu hal: melakukan perampokan dengan penyanderaan. Tujuannya sederhana. Ia ingin membebaskan temannya Clark Olofsson, seorang narapidana terkenal di Swedia yang juga ahli kriminal kelas kakap. Alsen menuntut polisi untuk membawakan Clark ke bank dan menyediakan uang tebusan serta mobil pelarian. Polisi setuju membawa Clark, berharap bisa meredam situasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ketika Clark tiba di lokasi, ia tidak mendinginkan keadaan. Justru hubungan antara para sandera dan kedua kriminal itu menjadi sesuatu yang ganjil. Tak lama setelah keduanya bersama di dalam bank, para sandera mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Bukannya takut, mereka mulai bersikap lebih nyaman, bahkan hangat terhadap penculik mereka. Kristin Enmark, seorang gadis muda berusia 23 tahun, justru tampak berbincang akrab dengan Clark dalam rekaman telepon ke polisi. Kristin bahkan menyatakan bahwa ia tidak takut kepada para penculiknya, tapi justru takut kepada polisi yang mungkin menyerbu bank dan membunuh mereka semua. Pernyataannya mengejutkan semua orang. Aku tidak takut pada mereka. Mereka tidak membahayakan kami. Kami hanya tidak ingin mati karena serbuan polisi yang gegabah, ujar Kristin dengan suara yang tenang, namun penuh tekanan emosional. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam bank itu selama 6 hari penyanderaan? Menurut kesaksian para sandera setelah kejadian, Alsen dan Clark tidak memperlakukan mereka dengan kekerasan fisik. Sebaliknya, mereka memberikan makanan, berbicara dengan sopan, bahkan menunjukkan empati. Pada satu kesempatan, Clark memberikan jaketnya kepada Kristin saat ia menggigil kedinginan. Di lain waktu, Alsen membiarkan Elisabeth berjalan-jalan sebentar keluar brankas tempat mereka disekap, asalkan tidak mencoba kabur. Interaksi ini menciptakan semacam ikatan emosional. Dalam kondisi tertekan dan tak berdaya, para sandera mulai melihat penculik mereka sebagai satu-satunya pihak yang melindungi mereka dari bahaya eksternal, yakni polisi. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai Stockholm Syndrome, sebuah kondisi psikologis di mana korban penculikan atau kekerasan justru mengembangkan rasa simpati, bahkan cinta kepada pelaku. Namun yang paling mengejutkan adalah hubungan yang berkembang antara Kristin Enmark dan Clark Olofsson. Selama masa penyanderaan, mereka kerap berbicara berjam-jam. Kristin mengaku merasa aman di dekat Clark. Ia menyebut bahwa Clark bersikap seperti pelindung, seseorang yang membela mereka dari kemungkinan kekerasan Alsen. Meskipun pada kenyataannya, keduanya bekerja sama. Setelah krisis berakhir pada 28 Agustus
Tahun 1973, dengan operasi gas air mata dan penyerbuan, polisi keempat sandera berhasil dibebaskan. Alson dan Clark ditangkap, namun cerita tak berhenti di sana. Saat sidang berlangsung, Christine memberikan kesaksian yang justru membela Clark. Ia mengatakan bahwa Clark telah menyelamatkan nyawa mereka dan layak mendapatkan hukuman ringan. Lebih mengejutkan lagi, setelah semua usai, Christine tetap menjaga komunikasi dengan Clark selama bertahun-tahun. Mereka menulis surat, menelepon, bahkan dilaporkan sempat bertemu kembali di luar penjara. Media pun mengamuk. Bagaimana mungkin seorang gadis muda yang disekap malah jatuh cinta pada penculiknya? Para psikolog mencoba menjawab ini. Mereka menjelaskan bahwa dalam kondisi tekanan ekstrem, otak manusia bisa mencari rasa aman di tempat yang paling tidak masuk akal. Ketika pelaku memberi sedikit kebaikan sekecil, apapun otak korban memprosesnya sebagai penyelamat, terutama jika dunia luar tampak lebih mengancam. Tapi kasus ini bukan satu-satunya. Beberapa tahun kemudian, di Amerika, muncul kasus Patty Hearst, orang pewaris keluarga konglomerat media yang diculik oleh kelompok bersenjata SLA. Tak lama setelah penculikan, Patty tidak hanya berbalik membela penculiknya, tapi juga ikut serta dalam aksi perampokan bersenjata. Ia bahkan mengganti namanya dan mendeklarasikan kesetiaan terhadap kelompok tersebut. Sama seperti Christine, Patty juga menunjukkan gejala Stockholm Syndrome yang mendalam. Namun kembali ke kisah Stockholm, ada satu hal yang membekas dalam sejarah. Kasih sayang tak selalu muncul dalam kebebasan. Kadang, cinta bisa tumbuh di tempat yang paling gelap, bahkan dalam kurungan besi dan ancaman senjata. Setelah kejadian, Christine sempat diwawancarai oleh berbagai media. Dalam salah satu wawancara televisi, ia ditanya apakah ia merasa bahwa perasaannya kepada Clark adalah cinta. Ia tersenyum samar dan menjawab, "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ia satu-satunya yang mengerti aku saat itu." Clark Olofsson sendiri kemudian menulis buku tentang kehidupannya sebagai kriminal dan hubungan kontroversial dengan Christine. Meski mereka tidak pernah secara resmi menjadi pasangan, hubungan emosional mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah psikologi kriminal. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pikiran manusia bisa sangat kompleks dan tak terduga. Dalam tekanan, dalam rasa takut, dan dalam ketidakberdayaan, bahkan dalam sekapan, bisa tumbuh rasa keterikatan yang mendalam. Inilah ironi tragis dari Stockholm Syndrome. Dan dari sebuah ruang bank kecil di pusat Stockholm, tahun 1973, dunia belajar bahwa cinta dan bahaya kadang hanya dipisahkan oleh satu tembakan. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.